Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 29 Agustus. Tinggal 30, 31 selesai, kita masuk ke tema yang baru di bulan September. Kita akan baca dari diary nomor 1556, itu bicara tentang kesucian, dan 1681 bicara tentang persekutuan dengan Allah. Kita masuk ke doa pembukaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 1556. Ketika aku pergi ke kapel sejenak, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa di antara orang-orang pilihannya ada beberapa yang ia pilih secara khusus dan yang ia panggil kepada tingkat kesucian yang lebih tinggi, kepada kesatuan yang istimewa dengan Dia. Dari jiwa-jiwa yang mirip serafim ini, Allah menuntut kasih yang besar daripada yang ia tuntut dari jiwa-jiwa yang lain. Memang mereka semua hidup dalam biara, tetapi kadang-kadang Tuhan menuntut dari jiwa tertentu tingkat kasih yang lebih tinggi. Jiwa yang demikian memahami panggilan ini, sebab Allah memberitahukan panggilan ini secara batin, tetapi jiwa itu dapat mengikuti atau mengabaikan panggilan ini. Tergantung pada jiwa itu sendiri, apakah ia akan setia pada sentuhan-sentuhan Roh Kudus atau menolaknya. Sudah diperlihatkan kepadaku bahwa di purgatorium ada tempat di mana jiwa-jiwa harus membayar utang mereka kepada Allah atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Siksaan seperti ini merupakan siksaan yang paling berat bagi semua jiwa. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun ia berada, entah di surga, entah di purgatorium, entah di neraka. Di surga, ia akan diunggulkan di atas jiwa-jiwa lain dengan kemuliaan yang lebih cemerlang dan pengetahuan yang lebih jelas tentang Allah. Di purgatorium, ia akan menanggung penderitaan yang lebih berat sebab ia mengenal Allah dengan lebih baik dan mendambakannya dengan kerinduan yang lebih besar. Di neraka, ia menderita lebih berat daripada jiwa-jiwa lain, karena ia mengetahui dengan lebih jelas bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu. Tanda kasih eksklusif Allah yang tak terhapuskan ini tidak akan dihapus. Kita lanjut di 1681. Pada saat itu sinar Allah menembus diriku dan aku merasakan bahwa aku menjadi milik Allah yang istimewa. Aku mengalami kebebasan rohani yang amat besar, yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan pada saat yang sama, aku melihat kemuliaan kerahiman ilahi dan himpunan jiwa-jiwa yang tak terbilang jumlahnya sedang memuji kebaikannya. Jiwaku sepenuhnya tenggelam dalam Allah dan aku mendengar suara, "Engkau adalah putri kesayanganku." Kehadiran Allah yang sungguh nyata aku rasakan sepanjang hari. Kita baca ya 1556. Jadi Suster Faustina katakan, ketika aku pergi ke kapel sejenak. Jadi keadaannya waktu itu Suster Faustina ada di kapel. Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa di antara orang-orang pilihannya ada beberapa yang ia pilih secara khusus. Di antara orang-orang pilihannya. Artinya buat kita semua juga. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Yang diundang oleh Allah, yang dipilih, yang dipanggil, dan sekarang kita ada di sini sebagai devosan kerahiman ilahi. Orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi devosan kerahiman ilahi. Di antara orang-orang pilihannya, ada beberapa orang yang ia pilih secara khusus dan yang ia panggil kepada tingkat kesucian yang lebih tinggi, kepada kesatuan yang istimewa dengan Dia. Jadi dari sekian banyak yang dipanggil, yang dipilih, Tuhan
memilih secara khusus orang-orang tertentu. Dipanggil untuk tingkat kesucian yang lebih tinggi, pada kesatuan yang istimewa dengan Dia. Dan untuk pilihan ini, untuk panggilan ini, Allah menuntut kasih yang lebih besar. Kita masih ingat ya, kata-kata engkau diberi banyak, maka engkau dituntut banyak. Atau cerita juga di Injil, di Alkitab, ada orang yang dikasih sama Tuhan 5 talenta. Ada yang dikasih 2 talenta. Ada yang dikasih 1 talenta. Jadi memang pemberian dari Tuhan, rahmat dari Tuhan itu enggak semua sama rata. Berbeda-beda. Dan dalam hal ini, Suster Faustina ingatkan kita semua bahwa ada orang-orang pilihannya, pilihan Tuhan, tapi dipanggil secara khusus. Jadi kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam aktivitas rohani kita juga nggak bisa banding-banding sama orang lain. Misalnya, dia rajin, saya harus lebih rajin, oke. Dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, saya juga harus bisa. Nah itu yang berbeda ya. Panggilan orang itu berbeda-beda. Ada yang dia bisa mewarta dengan baik, ada yang dia bisa menulis dengan baik. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa mengerti bahasa roh. Tapi enggak berarti kita semua harus bisa semuanya. Kembali lagi tergantung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, itulah yang kita jalani. Jadi dalam hal ini sebetulnya enggak perlu ada rasa iri. Ada seseorang yang memang dia punya bakat, punya talenta, punya kemampuan sebagai pimpinan. Pimpinan juga beda-beda. Ada pimpinan 100, ada pimpinan 1000, ada pimpinan 10. Tapi ada juga orang yang bagus kalau dia jadi wakil. Daripada dia jadi ketua untuk 10 orang, mungkin dia masih bagus jadi wakil untuk 100 orang. Jadi di sini berbeda-beda. Panggilannya berbeda. Tuhan yang rencanakan juga berbeda-beda, tapi dalam hal ini orang yang bisa banyak, sebetulnya dia dituntut banyak. Dan kembali lagi, jangan membanding-bandingkan. Kalau kita sudah mulai membandingkan, oh dia bisa, saya juga harus bisa. Kok dia bisa kayak gitu, kok saya nggak bisa? Memaksakan kehendak, hasilnya pasti nggak bagus. Ya, biar Tuhan saja yang berkarya dalam diri kita masing-masing. Dan di situ Suster Faustina kasih tahu lagi, jiwa mengetahui panggilan itu. Karena Allah memberitahukan panggilan tersebut secara batin. Jadi kita masing-masing sebetulnya tahu panggilan tersebut. Tapi ada yang peka, ada yang mau dengar, ada yang acuh tak acuh, ada yang cuek. Contoh ya, contoh yang sederhana. Dia dipanggil untuk menjadi anggota KUR. Memang yang panggil ya teman KUR atau ketua lingkungan ya. Tapi dia merasa, suara saya jelek. Masih banyak orang lain yang lebih bagus. Dia mulai menolak. Padahal panggilan itu bisa saja panggilan itu dari Tuhan. Tuhan pakai sarana ketua lingkungan atau anggota KUR lainnya untuk bergabung. Tapi sebaliknya, ada orang yang suaranya kurang bagus, tapi dia memaksakan diri, pokoknya saya harus masuk anggota KUR tersebut. Memang tujuannya pelayanan, tapi gara-gara suara dia, anggota KUR itu jadi berantakan. Nah ini juga harus tahu diri, karena panggilan orang itu berbeda-beda. Yang pasti, jiwa mengetahui panggilan tersebut. Karena Allah memberitahukan panggilan tersebut secara batin. Jiwa dapat mengikuti atau mengabaikan panggilan tersebut. Tadi yang seperti saya kasih contoh anggota KUR ya, ajakan untuk KUR. Dia bisa menanggapi, dia mau bernyanyi untuk Tuhan karena suaranya bagus, karena suaranya dibutuhkan oleh anggota KUR lain, atau dia dapat mengabaikannya, dia dapat menolaknya. Yang menjadi poin di sini adalah apakah ia akan setia pada sentuhan Roh Kudus atau menolaknya.
Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Contoh ya, kalau saya baca dari buku diary Suster Faustina di awal sekali ya, sebelum dia masuk ke biara, dia juga sudah ada panggilan untuk hidup menjadi lebih sempurna. Tuhan bilang ini itu ya, tapi dia nggak bisa melakukannya, nggak bisa melaksanakannya, sampai akhirnya dia bilang, udah saya akan berdoa dengan suara keras. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tujuannya, kalau dia bersuara keras, dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Itu salah satu contoh penolakan yang karena dia setiap bertanya orang lain nggak bisa jelaskan maksud tersebut. Bahkan dia bertanya pada ibunya pun, ibunya juga bilang dia nggak tahu. Yang waktu dia lihat sinar ya, atau malam-malam dia dibangunkan, atau dia bilang Tuhan minta dia hidup lebih sempurna. Dia hanya dapat kata-kata seperti itu dan dia perlu penjelasan. Karena penjelasannya tidak memuaskan, akhirnya dia juga pikir, udah nggak mau dengar lagi suara Tuhan. Jadi dia berusaha berdoa dengan suara. Tujuannya supaya dia nggak mendengar suara Tuhan. Tapi itu cerita dulu ya, cerita waktu si Helena ini masih kecil. Nah, kalau kita ambil contoh dalam hidup kita sekarang ini, contoh ya, ada teman. Dia punya talenta, punya kemampuan untuk bisa berdoa atau bisa peka, bisa tergerak. Dia tahu bahwa ada orang yang perlu didoakan. Nah, oke, dia lakukan doa. Tapi dia dengan syarat, Tuhan, saya mau berdoa untuk orang-orang yang butuh doa. Tapi saya nggak mau lihat ya, saya nggak mau lihat penampilannya orang itu. Saya nggak mau lihat, katanya gitu. Kalau suara masih oke lah, katanya ya. Nah, di sini terjadi suatu tawar-menawar. Ada keinginan untuk melayani, tapi enggak tulus, enggak tuntas. Karena dia memakai syarat. Saya mau berdoa buat seseorang, tapi saya nggak mau lihat. Tapi saya nggak mau ini, nggak mau itu ya. Contoh, ada lagi satu orang, dia punya karunia berdoa. Kalau dia berdoa, dari sharing-sharingnya dia ya, banyak orang-orang yang bertobat. Banyak orang-orang yang merasakan kasih Tuhan melalui doa dia. Ya. Nah, jadi dia rajin berdoa. Suatu hari dia bilang dia nggak mau doa lagi, khususnya untuk orang-orang yang sekarat, orang-orang yang sudah meninggal. Dia nggak mau doa lagi. Kenapa? Iya, karena saya nggak mau orang-orang jiwa-jiwa yang didoakan itu malah cari saya. Artinya gini, gampangnya. Kita tahu ada jiwa-jiwa di purgatorium, jiwa-jiwa yang sudah meninggal, mereka masih harus diproses untuk supaya bisa pulang ke rumah Bapa. Mereka butuh doa-doa kita. Kalau contohnya saya bukan pendoa, pasti jiwa-jiwa itu juga nggak cari saya karena saya nggak bisa menolong dia ya. Tapi sebaliknya, kalau saya pendoa, jiwa-jiwa tersebut tahu saya pendoa, maka dia sangat berharap supaya saya berdoa buat jiwa-jiwa tersebut untuk menolong mereka. Nah, poinnya teman saya ini punya karunia berdoa dan doanya sering dikabulkan Tuhan. Doanya ada kuasa ya, sehingga ada orang bertobat. Tadinya dia nggak percaya Tuhan jadi percaya sama Tuhan. Tadinya sakit didoakan sembuh, banyak hal ya. Tapi dia bilang dia nggak mau berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dia nggak mau berdoa untuk orang-orang yang sekarat. Karena dia nggak mau jiwa-jiwa itu cari dia sebagai pendoa. Saya pernah ngobrol sama satu romo. Romonya bilang, yaitu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi dia nggak mau lakukan lagi, romo. Ya itu urusannya dia. Tapi biasanya orang itu tidak akan merasa damai karena dia dapat tugas dari Tuhan, dia tidak laksanakan tugas tersebut. Nanti di akhir harinya akan ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan kepada kita berbeda-beda tugasnya, tapi kalau kita sudah ditugaskan dan Tuhan sudah memberitahu kepada kita harus melaksanakannya, nggak boleh nawar, nggak boleh bahkan menolak. Walaupun di sini dikatakan Tuhan memberitahukan secara batin, orang itu bisa menerima atau menolaknya.
Nah, lanjut ya, bacaannya lanjut. Di purgatorium adalah tempat di mana jiwa-jiwa harus bayar utang pada Allah atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Dan siksaan mereka lebih berat. Jiwa yang telah menerima tanda khusus dari Allah akan ditonjolkan dimanapun dia berada. Jadi orang-orang pilihan Tuhan yang secara khusus Tuhan menghendaki dia punya kasih yang lebih besar, yang lebih istimewa, persatuan dengan Tuhan, maka jiwa ini akan menerima tanda khusus dari Allah dan akan ditonjolkan di mana dia berada. Di surga diunggulkan daripada jiwa lain. Kemuliaannya lebih cemerlang kalau dia ada di surga, ya. Orang-orang pilihan ini kalau ada di purgatorium, maka dia akan menanggung penderitaan yang lebih berat daripada orang lain. Karena ia mengenal Allah lebih baik dan mendambakan kerinduan yang lebih besar. Dia akan lebih berat menderita daripada yang lain karena dia tahu Allah. Dia tahu Allah lebih baik. Tapi dia tidak laksanakan, dia tolak. Nah, kalau jiwa ini ada di neraka, ia juga menderita lebih berat lagi karena ia tahu ia sudah kehilangan segala sesuatu. Jadi kembali lagi ke contoh tadi, kedua teman saya, yang satu nggak mau lihat, nggak mau cuma mau mendengar suara, jadi ada tawar-menawar. Bahkan yang satu lagi, walaupun ada dorongan berdoa untuk jiwa-jiwa, dia udah nggak mau berdoa. Karena ya itu, dia nggak mau jiwa-jiwa yang butuh doa itu datang ke dia. Ya. Nah, di sini diceritakan bahwa kalau orang itu nanti ada di purgatorium, dia akan menderita lebih berat. Kalau ada di neraka, dia akan menderita juga lebih berat. Karena dia sudah kehilangan segala sesuatu. Kalau dia ada di surga juga kecemerlangannya lebih istimewa daripada yang lain. Nah, kita yang masih ada di dunia, lakukanlah apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita masing-masing. Karena di sana dikatakan, tanda kasih eksklusif Allah ini tidak terhapuskan dan tidak dapat dihapus. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi orang-orang pilihan yang khusus, yang istimewa, tanda itu nggak bakal hilang. Walaupun kita tidak melaksanakannya. Ya, tanda itu tidak akan hilang. Lanjut. Di 1681 dikatakan, pada saat itu sinar Allah menembus diriku. Dan aku merasa jadi milik Allah secara istimewa. Aku mengalami kebebasan rohani. Bisa melihat kemuliaan kerahiman ilahi dan juga melihat himpunan jiwa-jiwa yang sangat banyak sedang memuji kebaikan Tuhan. Jiwaku tenggelam dalam Allah dan mendengar, Engkau adalah putri kesayanganku. Kalau kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, kita menanggapi panggilan Tuhan, bukan menolak, bukan menghindar. Di situ Suster Faustina sudah ceritakan apa yang dia alami. Ada kegembiraan rohani, ada kebebasan, ada kemuliaan kerahiman ilahi. Dan dia bisa melihat orang-orang jiwa-jiwa memuji Tuhan tanpa henti. Dan Yesus bilang, Engkau adalah putri kesayanganku. Kata-kata itu bukan hanya untuk Faustina aja, berlaku juga untuk kita. Kalau kita meneladan, meniru apa yang Suster Faustina lakukan, kata-kata itu juga bisa berarti untuk kita semua, bahwa kita adalah putri kesayangannya Tuhan. Kehadiran Allah yang sungguh nyata aku rasakan sepanjang hari. Menjadi PR kita semua. Pertanyaannya, apakah aku termasuk orang pilihan Allah? Nggak usah jawab sekarang, renungkan, coba hayati, karena Tuhan katakan dia memberitahu kepada kita secara batin. Kedua, lakukan segala sesuatu dengan kasih yang besar. Lakukan segala sesuatu dengan kasih yang besar.
Dan rasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir sepanjang hari. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, atas pemberitahuan, pencerahan yang Kau berikan kepada kami melalui Santa Faustina. Bahwa ada orang-orang yang Kau pilih secara khusus untuk mempunyai kasih yang istimewa. Buatlah kami peka Tuhan untuk menanggapi panggilan-Mu, agar kami bisa mendengarkan suara-Mu dalam hati nurani kami masing-masing, dan kami dimampukan untuk diberi keberanian untuk melakukan apa yang sudah Engkau rencanakan terhadap kami. Jangan sampai kami menolak sentuhan jamahan Roh Kudus yang sudah Engkau kirim kepada kami. Tumbuhkanlah rasa cinta kami ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dengan dasar kasih yang besar. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya